Cok, gali cok, gali gacok, cocok. Gali cok, gali ilmu nu cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 pertanyaan, yang 3 pertanyaan tersebut adalah jawabannya 1. Ini yang akan kita bahas. 3 pertanyaan yang jawabannya adalah 1. Pertanyaan yang pertama, dari mana kita berasal? Maka jawabannya adalah kita berasal dari lubang. Lubang apa? Adalah lubang ibu kita, lubang emak kita. Semua manusia ke dunia ini turun adalah melalui satu lubang yang disebut dengan lubang emak. Al-Quran menyebutkan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir ke dunia ini adalah la ta'lamuna syai'a, dengan tidak tahu apa-apa. Yang jadi presiden, yang jadi camat, yang jadi menteri, yang jadi teknokrat, yang jadi pemimpin-pemimpin, yang jadi ulama dan sebagainya, itu semuanya pada asalnya adalah la ta'lamuna syai'a. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau manusia sudah turun dari lubang, sudah lahir daripada lubang, lalu dia ke dunia ini mau apa? Maka jawabannya adalah dia harus mengurus lubang. Turun dari lubang ke dunia ini harus mengurus lubang. Mana lubang yang harus diurus? Dari atas ada lubang yang namanya lubang mulut. Ada lubang hidung. Ada lubang telinga. Yang ke bawah ada lubang kubul dan lubang dubur. 5 lubang ini yang harus diurus oleh kita sebagai manusia. Ini dakwah yang sederhana, tetapi insya Allah akan menjadi kecocokan buat kita semua. Yang pertama adalah lubang mulut. Seseorang atau kita semua, kaum muslimin, adalah wajib mengurus yang namanya mulut ini. Mulut ini harus kita urus. Kalau masuknya adalah perkara-perkara yang halal, insya Allah akan keluar daripada perkara yang halal juga. Ketika mulut kita masuk perkara yang haram, tentu akan keluar juga perkara yang haram. Harus kita yakini. Masuk ke mulut kita adalah uang korupsi, tentu akan lain ya, setelahnya daripada masuk uang korupsi tersebut. Masuk kita uang halal akan halal, masuk kita orang haram akan haram. Ini lubang yang pertama adalah lubang mulut. Termasuk seseorang adalah akan diuji daripada keberadaan mulutnya. Berkata baik akan menimbulkan hal yang baik, berkata buruk akan menimbulkan yang buruk. Itu adalah lubang mulut. Harus kita urus. Yang kedua adalah lubang telinga. Tentu apa yang kita dengar
dari orang lain, hendaklah kita saring, jangan sekedar mendengar. Kalau kita hanya sekedar mendengar, atau kita adalah mendengar dari orang lain pembicaraan yang kurang pantas, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, terjadilah hak, inilah yang berakibat daripada keburukan telinga kita. Pun hidung yang ketiga, lubang hidung ini pun harus kita pelihara. Ketika seseorang melihara lubang hidungnya, maka dia memanfaatkan hidung tersebut kepada penciuman yang baik-baik. Banyak remaja kita, banyak para pemuda kita, dengan hidungnya dia mencium yang tidak baik. Mencium narkoba, mencium lem dan sebagainya. Istilah kita adalah ngelem. Ini adalah hal yang tidak pantas, yang harus ditinggalkan oleh anak-anak kita, oleh para remaja kita, oleh kita semua. Maka peliharalah lubang namanya lubang hidung. Lalu ke bawah ada lubang kubur dan lubang dubur. Ini pun harus kita urus. Lubang kubur misalkan, seorang wanita karena tidak mampu menjaga daripada lubang kubulnya, boleh jadi hari Senin dia menikah, maka hari Selasa, hari Rabunya dia melahirkan. Ini akibat tidak bisa menjaga lubang kubulnya, alias tidak bisa menjaga parji-parjinya. Maka oleh sebab itu, dalam fikih diceritakan ada istilah taharah. Taharah ini adalah dalam rangka menjaga, dalam rangka melihara lubang kubur dan lubang dubur. Maka ada aturan kencing, ada aturan BAB, ada aturan taharah-taharah yang lain, sehingga seluruh kotoran itu keluar daripada lubang duburnya, itu juga harus diurus. Bayangkan oleh kita, kalau lubang dubur kita tidak kita urus. Di rumah tidak ada WC, di luar tidak ada WC, di mana-mana tidak ada WC, maka manusia akan kencing sembarangan, maka manusia akan BAB sembarangan. Artinya apa? Menimbulkan penyakit yang luar biasa. Penyakit yang akan menjadikan seluruh menjadi virus-virus berkembang di dunia ini. Maka pantas ketika seseorang tidak bisa menjaga lubang-lubang ini, kembali kepada lubang yang atas, misalkan mulut. Kenapa adanya corona? Ini kita harus juga kita kaji. Kenapa adanya corona? Konon bahwa orang Cina senantiasa memakan barang-barang, memakan makanan-makanan yang tidak lagi halal, yang tidak lagi baik. Daging monyet mereka makan, daging babi mereka makan, daging anjing mereka makan, daging-daging yang semuanya ada virusnya mereka makan. Maka ketika itu dimakan, maka terjadilah yang namanya corona, karena corona adalah timbul daripada sana. Ini akibat tidak bisa menjaga lubang-lubang tersebut. Inilah tugas yang kedua, bahwa manusia setelahnya turun daripada lubang, maka ke dunia ini harus mengurus lubang. Minimal lubang yang tadi itu. Lubang mulut, lubang telinga, lubang hidung, lubang kubur, dan lubang dubur. Kalau manusia sudah beres mengurus lubang ini, tentu pertanyaan yang ketiga, akan kemana manusia adalah pulang? Akan kemana manusia adalah kembali? Maka jawabannya adalah satu, sama dengan yang tadi, bahwa manusia akan menuju kepada satu lubang. Kita akan kembali pada satu lubang, kita akan pergi kepada satu lubang, yaitu adalah lubang kubur. Ila ajali musamma, pada saat yang sudah ditentukan, kita semua akan menjadi ahli kubur, masuk ke lubang kubur. Apakah saya duluan? Apakah bapak belakangan? Apakah ibu belakangan? Ataukah sebaliknya dan sebagainya?
hanyalah Allah yang akan menentukan ini semua. Ila ajali musamma. Tentunya bahwa ketika seorang masuk ke liang kubur, pertanyaannya adalah dua. Pertama adalah husnul khotimah ataukah menjadi su'ul khotimah. Naudzubillah kalau kita menjadi su'ul khotimah, mudah-mudahan kita nanti kelak menjadi husnul khotimah. Intinya kita menjadi camat adalah calon mati. Semua adalah calon mati. Maka oleh sebab itu, harapan yang harus kita inginkan ketika kita masuk ke lubang kubur, modalnya adalah dua. Yang pertama adalah amanu, yang kedua adalah amilus solihat. Dua modal yang akan masuk kita ke liang kubur. Harus kita persiapkan. Yang pertama adalah amanu, yang kedua adalah amilus solihat. Dua kalimat ini senantiasa dalam Al-Quran disebut beriringan. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Kenapa demikian? Ini yang sangat penting ketika kita mengakhiri hidup masuk ke liang kubur. Maka modalnya adalah amanu wa amilus solihat. Menjadi orang yang beriman dan membawa amal yang soleh. Semoga kita dapat menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Intisari daripada ceramah ini, daripada pembahasan ini adalah kita dari lubang, kemudian kita harus melurus lubang dan kita akan masuk pada satu lubang yang disebut dengan lubang kubur. Mudah-mudahan cocok untuk kita semuanya. Cok gali ga cocok. Jalan-jalan ke Bekasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.